Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi yang cerah ini bertepatan dengan Hari Pahlawan, sambil berjemur kita lanjutkan topik kita yang sebelumnya, yaitu mengenai keterkaitan dengan investasi pemerintah pusat. Terutama sekarang ini yang akan kita bahas adalah kelanjutannya, yaitu di mana dengan adanya tanda petik perlindungan istimewa kepada profesional atau pengurus, semua pengurus yang ada di lembaga pengelola investasi, maka ini menimbulkan multitafsir di masyarakat. Tidak dapat disalahkan masyarakat memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Ada yang menafsirkan memahaminya sebagai bahwa profesional yang lain di tempat yang lain itu boleh dikriminalisasi oleh penegak hukum karena tidak ada ketentuan untuk mereka, berbeda dengan yang untuk di lembaga pengelola investasi. Nah, karena itu seharusnya ini kan ditegaskan kepada seluruh penegak hukum bahwa equality before the law, bahwa semua itu adalah harus sama di mata hukum. Karena itu kepada penegak hukum harus ditegaskan bahwa harus sangat berhati-hati di dalam memeriksa profesional agar terhindar dari kriminalisasi yang sembarangan, maka agar juga menyertakan ahli yang kompeten di bidangnya, sehingga hasil pemeriksaan menjadi objektif dan sesuai dengan kompetisi. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah yang perlu kita dengar dari masyarakat tentang pertanyaan yang timbul di masyarakat, yaitu adalah proses rekrutmennya, di mana proses rekrutmen anggota Dewan Pengawas Profesional itu dikatakan satu, presiden bentuk pansel, yaitu panitia pelaksana. Yang perlu diingatkan di sini adalah janganlah dipilih orang-orang yang lemah sehingga mudah diatur oleh penitip-penitip. Nah, karena biasa penitip-penitip ini pasti akan selalu ada, apalagi ini sangat sangat vital, sangat besar dana yang dikelola, minimal 75 triliun bahkan hingga 225 triliun target dari Menteri Keuangan. Dan kemudian Pansel akan melakukan pengumuman penerimaan dan pendaftaran calon. Nah, lagi-lagi ini hanyalah standar, standar. Harusnya istimewa, cara-caranya. Karena kalau hanya melakukan pengumuman penerimaan dan pendaftaran calon, maka yang akan datang yang mendaftar itu hanyalah job seeker, orang-orang yang mencari kerja. Nah, di mana orang-orang yang mencari kerja ini otomatis kan adalah oportunis, dan ujung-ujungnya otomatis kan mencari duit. Nah, ini tidak cukup seperti yang kita udah bahas sebelumnya, karena kita untuk lembaga pengelola investasi ini diperlukan manusia setengah dewa, paling tidak orang yang sudah bisa membuktikan integritasnya sudah terbukti. Jadi bukan lagi orang yang sekedar job seeker. Kalau hanya memenuhi memiliki pengalaman, pengetahuan, pendidikan, itu mah banyak. Yang diperlukan di sini kan adalah bukan lagi job seeker, bukan lagi oportunis, bukan lagi orang yang mencari duit, karena fungsi kewenangan dan tanggung jawab pengawas yang profesional ini sangat besar, jadi sudah harus
paling tidak kalau tidak bisa mencari orang manusia yang setengah dewa, paling tidak ya orang yang sudah berjiwa pahlawan, ya, yang sudah bersedia berjuang dan berani. Nah, ini yang poin yang juga harus diingat, harus berani, ya, berani melaksanakan kewajibannya. Ya. Ya, jangan orang yang lemah, pakewuh, takut, masih memikirkan bagaimana kehidupan keluarganya. Nah, ini nggak bisa lagi saya rasa, ya. Jadi harusnya pansel ini harus melakukan extra effort, hal yang istimewa, yaitu ya harus mengamati orang-orang yang potensial yang sesuai dengan kriteria tadi, istimewa tadi. Dan memang orang-orang yang seperti ini tidak bisa diharapkan mereka mau mendaftar. Jadi ya harus dengan kreativitasnya panitia pelaksana harus mengundang mereka, ya, mengundang. Dan tentu tidak mudah, mereka biasanya tidak mau, ya. Biasanya mereka tuh tidak bersedia karena mereka udah hidup nyaman, sudah di dalam comfort zone. Karena itu ya memang harus dipujuk, ya, dibangkitkan nasionalisme kepahlawanannya, karena yang dibutuhkan ini adalah pahlawan, ya, selain pengetahuan, kompetensi, tapi juga keberanian, ya, keberanian. Itulah yang bagian, ya, daripada integritas, dan integritas yang sudah terbukti. Kembali lagi saya ingatkan harus, ya, integritas yang sudah terbukti. Jadi jangan lagi bukan yang hanya menyatakan dia integritas, bersedia menandatangani fakta integritas, ya, atau bersedia berjanji di bawah kitab suci. Itu sudah nggak zamannya lagi, itu sudah terbukti, ya. Nah, kemudian yang ke-B adalah proses seleksi. Nah, proses seleksi ini juga tidak juga dilakukan dengan yang standar juga prosesnya, tapi harus juga dengan yang istimewa, ya, dengan metode istimewa, yaitu contoh dengan gali dalam wawancara, ya, dengan seksama, dengan teliti, digali dari wawancara itu mengenai apa yang pernah dia lakukan, apa bukti-buktinya bahwa dia sudah terbukti integritasnya, sudah pernah, ya, memilih racun, ya, demi menegakkan integritas, ya, tidak memilih madu. Ya, kalau memilih madu mah semua orang juga bisa, ya. Dan kemudian cari saksi-saksinya. Ya, diminta kesaksiannya bahwa betul apa yang dikatakan atau informasi yang diperoleh tentang calon tersebut. Nah, kemudian yang C adalah penyampaian nama calon kepada presiden. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Ya, kalau seandainya pansel menyampaikan nama orang yang merupakan pensiunan kementerian atau lembaga negara atau berbau politik seperti relawan, ya, relawan pemenangan pemilu atau pilpres atau pilkada atau apapun yang namanya awalnya mengaku relawan tapi kemudian minta jatah. Nah, ini lebih baik panselnya, ya, diusulkan oleh masyarakat agar dibubarkan saja, bentuk lagi pansel yang baru, ya. Kalau sampai pansel yang berikutnya masih melakukan hal yang sama, yaitu masih yang biasa-biasa saja, melakukan yang standar-standar saja, tidak mau mengusahakan yang istimewa, yang melaksanakan extra effort, sehingga hasilnya menyampaikan nama calon kepala presiden hanya yang pensiunan kementerian atau lembaga negara atau orang-orang yang berbau politik,
seperti relawan tadi, maka bubarkan lagi. Ya, itu usul dari masyarakat karena tidak ada gunanya. Ya, ya. Kalau dipaksakan juga, maka lebih baik lembaga pengelola investasi ini diusulkan oleh masyarakat lebih baik ditunda dulu, ya, sampai bisa mendapatkan pansel yang benar-benar kuat dan benar-benar memiliki integritas juga di dalam memilih anggota Dewan Pengawas. Ya, karena anggota Dewan Pengawas ini sangat vital fungsinya karena dia memilih, karena mereka yang memilih Dewan Direktur dan yang akan mengawasi pelaksanaan pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Dewan Direktur. Saya rasa untuk saat ini cukup dulu. Kita lanjutkan lagi nanti di kemudian hari untuk topik yang lain. Sedangkan untuk yang terkait investasi pemerintah pusat saya rasa cukup. Ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.